silau kah? Boleh kan? Saya mau kita memperhatikan banyak dari kitab ini, supaya pada waktu saudara mengkaji kitab ini satu hari, maka paling tidak Anda sudah memiliki dan sudah mencapai mungkin setengah ataupun lebih setengah daripada maksud kitab Efesus. Para penafsir mengatakan bahwa kitab Efesus adalah kitab yang begitu kaya dengan pengajaran dari semua penulisan Rasul Paulus yang lain. Dan itu hanya kata penafsir, dan saya tidak terlalu sependapat dengan orang itu, karena orang-orang ini, karena kitab Roma juga itu sudah Rasul Paulus. Satu kitab Roma disebut kitab kecil, dan dia mengungkap segala rahasia kebenaran Allah. Walaupun kitab-kitab yang lain tidak ada, kalau kitab Roma ada, sudah cukup untuk memberi penjelasan tentang banyak doktrin tentang keselamatan. Sudah dapat lembaran ini semua? Saya ada buat 50. Kita kurang dari 50 kan? Ya. Dalam minggu lalu saya ada menyentuh bagian-bagian ini, termasuk yang saya mau bahas ulang pada hari ini berkaitan dengan senjata kebenaran, yaitu ikat pinggang dan baju zera. Dan kalau ada kesempatan berikut, ada cukup masa kita akan pada kasut kerelaan memberitakan Injil. Lebih banyak penekanan kita pada garis besar kitab Efesus pada hari ini. Mari kita perhatikan lembaran ini. Kita melihat dia punya sistematik dulu, supaya bila saya berbicara kita dapat mengerti dan menghubungkan satu sama lain. Pendahuluan atau pengenalan penulisnya Rasul Paulus. Tarik penulisan ada di situ 60 AD sesudah Kristus maksudnya. Kemudian penulis surat, penerima surat, orang-orang kudus di Efesus. Ini dibawa oleh saudara kita Tychicus, bukan Eutychus. Tychicus. Eutychus itu yang jatuh lalu mati. Kemudian yang keempat, perhubungan jemaat atau gereja Efesus dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Dan kita pernah melihat satu peristiwa ketika Rasul Paulus dicegah oleh Roh Kudus ke daerah Asia Kecil dan Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6. Itulah perjalanannya itu. Kota Efesus sekarang sudah hancur, tinggal puing-puingnya saja. Dia terletak di kota Turki yang bernama, apa namanya? Saluk. Bukan Suluk. Dan garis besar, ada bermacam-macam garis besar dan cara orang mengangkat garis besarnya, tapi menurut saya ini lebih baik. Yang pertama, rencana Allah bagi umatnya, itu pasal 1 sampai pasal 3, itu berisi tentang doktrin. Pasal 1 sampai pasal 3. Dan rencana Allah itu ataupun doktrin itu, pertama dia berbicara tentang kekayaan Allah bagi anak-anaknya, atau kekayaan orang Kristen dalam Kristus. Saudara boleh khotbahkan ini dengan tema ini saja, rencana Allah bagi umatnya, ataupun temanya kekayaan orang Kristen dalam Kristus. Jadi poin yang Anda boleh bahas 1, 2, 3 sampai 13. Boleh kan? Sudah satu khotbah besar.
Dan ini yang saya mau bahas, tidak semuanya, ada beberapa. Kemudian rencana Allah bagi umatnya yang kedua adalah anak-anak Allah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Itu ayatnya pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 13. Kalau ada kesempatan kita akan sentuh bagian sedikit nanti. Saya tidak membuat dia punya poin-poin karena itu bukan tujuan yang saya mau capai di sini. Kita kalau Tuhan akan datang, kita akan buat poin yang akan datang. Dan yang kasih itu doa Paulus bagi jemaat Efesus juga satu perkara yang sangat penting diperhatikan. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan doktrin di dalam doa-doa yang Paulus ungkapkan. Ya, padahal itu juga ada perkara yang luar biasa. Dan yang kedua, garis besar daripada Efesus, kelakuan yang sepatutnya dipegang oleh anak-anak Tuhan. Ini bercakap tentang kehidupan, praktek kehidupan Kristen ataupun etika, menguraikan hal-hal praktek hidup sehari-hari, yaitu jalan hidup orang Kristen dalam Kristus. Dan ini juga setiap poin garis besar ini A, B, C, D, itu ada juga poin-poin kecilnya. Dan ini boleh menjadi tema, A, B, C, D boleh jadi tema juga. Kemudian nomor 2 Romawi boleh jadi tema, lalu isinya A, B, C, D, dan di dalamnya kita boleh uraikan nanti. Semuanya boleh. Terpulang Anda. Itu yang selalu kita sebut teologi praktis ketika Kristen. Kemudian yang ketiga, 3 Romawi, keharusan kondisi dalam peperangan rohani. Dan ini yang menjadi sasaran pembicaraan kita. Keharusan kondisi dalam peperangan rohani orang Kristen. Sebab itu tema kita berbicara peperangan rohani orang Kristen. Jadi hidup Kristen sebagai suatu peperangan. Kalau kita sudah menjadi Kristen, kita tidak pernah terlepas dari peperangan, kecuali kita bukan Kristen. Siapa yang belum Kristen? Di mana orang Kristen terlibat melawan kuasa iblis dan bala tentaranya setiap waktu, setiap saat. Iblis boleh memakai orang, dan di balik orang itu ada iblis. Karena itu doa orang percaya menurut Efesus, dia harus mendoakan orang yang memusuhi mereka, mendoakan kuasa di balik orang-orang ini. Itu sebabnya kita perlu mendoakan pemerintah kita, supaya iblis jangan pakai mereka untuk menghancurkan pekerjaan Allah dan menghancurkan negara, menggadaikan negara, merusak negara. Dalam huraian penutup ini kita perlu menangkap tiga bagian penting yang Rasul Paulus serukan kepada jemaat Efesus, supaya kita tetap teguh menghadapi pencobaan serta bersiap untuk berperang. Hal sangat penting. Ingat, ini dasar kita, sekutu kita adalah Allah. Dalam peperangan rohani, kita perlu ingat kita adalah sekutu Allah, kawan sekerja Tuhan Allah, network, teamwork Allah. Jadi kalau kita adalah kawan sekerja Allah, itu bermakna kita harus serupa dengan Allah. Tidak ada perbedaan kita dengan Allah. Senantiasa kita mau bersama dengan Allah, mau serupa dengan Allah. Sebab itu Efesus menulis begitu rinci dan menjelaskan kepada kita tentang status dan keberadaan kita di dalam Dia. Yang kedua, musuh kita adalah iblis dan pasukannya, juga manusia yang dipakainya. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-7, kalau saya tidak salah, atau 6 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ada pengalaman saya di sini. Itu dari suara Roh Kudus yang begitu besar. Pada suatu ketika, waktu saya sekolah di kampung baru di Indonesia, Kaltim, Kalimantan Timur, teman baik saya yang paling akrab
Sementara kami mendengar khotbah tentang akhir zaman oleh Bapak Pendeta Delof. Itu khotbah memang luar biasa. Saya tidak tahan, saya menangis dari awal khotbah sampai pulang. Tapi sementara yang berbaik, kawan saya usik-usik, saya jangan terlalu serius. Saya mendengar suara begitu besar. Dia sebut ayat ini, Efesus pasal 6 ayat 7 kan? Coba cek kalau saya tidak salah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Atau pasal 5 ayat 7. Waktu saya mendengar itu, saya tutup telinga saya. Waktu saya menutup telinga, rupanya itu suara dari dalam. Lebih jelas, lebih clear lagi. Pasal 6 5 ayat 7. Pasal 5 ayat 7. Efesus 5 ayat 7. Dia ulang lagi. Saya katakan, kalau di suara setan, dalam nama Yesus saya perintah kau keluar dari tempat kau dalam telinga saya. Disebut lagi 3 kali. Efesus 5 ayat 7. Semakin tegas. Saya diam-diam buka mata, saya buka ayat itu. Sebab itu jangan kau berkawan dengan mereka. Hati saya sedih, karena saya sudah pisah dari kawan akrab, teman yang paling baik untuk saya. Di mana-mana kami selalu sama, kerja sama, semuanya kerja sama. Tetapi Tuhan katakan orang ini berbahaya bagimu. Betul. Akhirnya orang ini memungkiri imannya. Kalau mungkin saya tidak melepaskan diri, barangkali kami disebutkan nasib kami. Saya terikat dengan dia. Sesudah itu saya berjumpa dengan Bapak Pendeta, 3 orang. Dan mereka mendoakan saya, dan mereka berkata, itu suara Tuhan. Waktu itulah nama saya diberi Morris. 3 orang ini berdoa dan mendoakan saya dan memberi saya nama Morris. Karena Morris adalah pemimpin pelopor penginjilan di Kalimantan Timur. Dan dia adalah pengkhotbah yang sangat hebat. Dan dipakai Tuhan dengan banyak cara alam menganugerahkan untuk membangun jemaah. Justru mereka bisa nama Morris, bukan bapak mama saya. Dan mereka katakan, pakai nama ini seumur hidupmu sebagai satu tanda bahwa kami berdoa untuk engkau. Di mana engkau berada, doa yang tidak pernah putar. Allahku beserta dengan engkau. 3 orang ini adalah orang yang rohani. Benar saudara, sepanjang hidup saya mengalami banyak keajaiban dari Tuhan. Saat saya jatuh, saya hancur, Tuhan tidak membiarkan saya tergeletak. Dia angkat saya. Sebab itu Rasul Paulus berkata kepada Timotius, janganlah lagi menggunakan karunia Allah padamu. Berikanlah penumpangan tangan para penatua, hamba-hamba Tuhan, oleh membuat firman Tuhan yang terjadi kepada. Sebab itu saudara, saya katakan, kita tidak boleh sembarangan datang kepada didoakan orang. Kalau orang itu tidak mempunyai komitmen untuk hidupmu, kalau tidak punya spiritual mencintai Anda, sungguh-sungguh bagi kasih karunia kepadamu, maka engkau tidak akan mendapat apa-apa. Ya. Dan kami sebagai pembicara dan hamba Tuhan harus berbicara yang benar, tidak sembarangan menumpang tangan atas orang. Karena jika kami menumpang tangan atas orang tanpa hati kami serupa dengan Allah yang mengerjakannya, itu mendatangkan malapetaka bagi hidup orang itu. Bukan mengangkat dia, tetapi menjadi serangan iblis, menimbulkan kekacauan. Kalau Tuhan yang datang, saya akan bahas ini kepada kita. Betapa dahsyatnya ibadah penumpangan tangan yang dijadikan dalam nama Yesus, tetapi iblis yang mengerjakannya. Sangat bahaya. Jangan main-main dengan Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan, lakukan. Bawa diri Anda sesuai firman Tuhan. Maaf, saya banyak bicara sama. Kemudian, perlengkapan kita adalah senjata Allah. Dan ini yang saya bahas untuk kita. Musuh bukan hanya penguasa-penguasa manusia yang menindas gereja pada zaman itu, tetapi di balik mereka berperan kuasa-kuasa iblis. Dan kuasa-kuasa itu hanya dapat dihadapi dengan pertolongan surgawi yang Allah berikan kepada orang Kristen
Saya ingin mulakan dengan lukisan saya yang tidak asing lagi. Ini salib Kristus. Katakan di pintu. Yesus berkata di pintu. Ini kerajaan Allah. Ini sebelum terima Yesus. Mari kita lihat pertama, garis besar, kekayaan Allah bagi anak-anaknya. Dia begitu luar biasa, saudara. Tapi sebelum itu saya ingin menyatakan beberapa jenis manusia ataupun kelompok manusia dalam kerajaan Allah. Saya mau kita memiliki ini, memperhatikannya. Walaupun cara saya menyampaikan agak slow hari ini. Golongan pertama, perumpamaan Tuhan Yesus tentang 4 jenis hati. 4 jenis hati. Apa itu? Tanah, pinggir jalan. Yang kedua, tanah berbatu, batu-batu. C. Lagi tanah semak duri. Yang tadi subur. Menurut Rasul Paulus ada lagi. Ini ada di dalam kerajaan Allah tuh. Yang disebut 2 jenis manusia. Yang disebut manusia rohani. Yang kedua manusia dunia. Ini Rasul Paulus cakap ini bukan di sini. Mereka adalah jemaat di Korintus. Kemudian secara keseluruhan yang ketiga, pada Tuhan Yesus lagi kita dulu Tuhan Yesus. Ada 2 jenis benih yang ditanam. Apa itu? Benih gandum. Yang kedua benih ilalang. Ini terjadi dalam kerajaan Allah. Lalu kita melihat beberapa sikon, situasi dan kondisi hati orang dalam kerajaan Allah. Sikon. Oke, nampak. Yang mana pakai ini? Saya buat di sini ya. Nanti kita hapuskan dulu. Sikon, hati atau hidup. Yang pertama, apa Anda pernah rasa ini atau tidak? Ragu-ragu. Sepanjang sejarah dari sejak Yesus sampai kepada seluruh penulisan Paulus, ada sikon hati ini. Ragu-ragu di atas pagar. Yang kedua, yang satu ini ragu-ragu. Bagaimana ya? Tidak punya kepastian. Yang kedua ini agak bahaya, saudara. Dia
seperti kita katakan lurus bedul itu. Yang kedua ini membahayakan dirinya. Dia adalah orang yang menerima tanpa belajar atau kaji. Ini orang yang malas belajar, yang suka dengan hal-hal praktis, yang bergantung dengan hal-hal lahiriah jasmani, kepuasan-kepuasan daging dalam ibadah-ibadah Kristen, dalam pelayanan. Orang ini juga suka dengan popularity, gampang sekali disuruh, diperintah, karena dia suka menyenangkan hati orang. Ini adalah orang yang berbahaya untuk dirinya sendiri dan bahaya juga untuk jemaat orang lain. Orang ini kalau jadi pemimpin, dia akan membahayakan orang kiri kanan dan orang yang dipimpin. Sebab dia tidak akan dapat berbicara dengan jitu, tepat. Tidak tepat. Itu bisa mempengaruhi hidup pertumbuhan gereja orang Kristen yang juga tidak pasti. Itu sebabnya yang saya katakan, ada kala kita dibawa ke sini, dibawa ke sana. Kemarin dibawa ke sana, hari ini dikasih balik lagi. Oke. Ini terjadi bukan hanya kepada jemaat, hamba Tuhan juga. Jangan lihat hamba Tuhan itu begitu rancak. Tapi bila dia bertemu dengan persoalan dalam kitab, dia pandai meragui dengan apa yang dikhotbahkan. Percayalah. Simpan hati yang berikut ini. Terus membanding. Kalau kita lihat perintah Tuhan Yesus, itu juga para rasul, itu juga jemaat itu juga. Saya tidak sempat mengutip semua ayat ini. Terus membanding. Dan dia tidak pernah dan sangat sulit menemui dirinya yang berkata who I am. Dia asing membanding saja. Dia menjadi penampung perbandingan, bukan penemu jawaban. Dan orang ini pada akhirnya adalah orang yang paling kuat protes, kritik, dan sulit diajar, sulit ditolong. Kita akhir dulu lah. Jadi kalau banyak susah kamu ingat. Dan yang terakhir, di hadapan Tuhan. Hati yang sederhana di hadapan Tuhan. Dia selalu bertanya dengan Tuhan. Dia selalu mengakui dirinya orang berdosa. Orang ini mudah sekali menyatakan hatinya kepada Tuhan. Setiap kali dia mendengar firman Tuhan, dia tidak mau tahu dulu. Dia tidak mau tahu siapa itu pembicara. Dia tidak mau tahu situasi apa. Matanya tertuju kepada Tuhan dan dirinya. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Israel. Dengar sejak khotbah para orang munafik itu, ahli Taurat dan Farisi itu. Sebab ketika itu tidak ada lagi pengkhotbah yang lurus, hanya Tuhan Yesus saja dan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus katakan, dengar saja, tetapi jangan ikut perbuatan mereka. Terima itu firman. Firman yang disampaikan itu memang benar, tetapi aplikasinya jangan diikut. Aplikasi itu adalah perbuatan mereka, prakteknya. Itu nasihat Tuhan Yesus kepada pendengarnya pada waktu itu. Dalam jemaat seperti ini, dalam situasi gereja seperti ini, mungkin Anda juga bingung dan banyak bertanya dengan cara saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Kalau begitu, pastor setelah saja benarlah.
Saya pernah dicakap orang seperti itu. Waktu di Spital pernah, waktu di Semenanjung pernah, waktu di KK pernah. RSCF tidak tahu. Kalau begitu kau terang saja yang benar. Tidak pernah ada orang yang benar. Firman tetap benar. Dan siapa yang tinggal dalam kebenaran itu, dia adalah berbicara benar dan dibenarkan oleh kebenaran itu. Ya. Sudah dapat lihat? Saya hapus ini. Dan inilah hidup kita. Ini masih kurang, ada lagi baik. Inilah keadaan kita yang berada dalam kerajaan Allah. Kasus ini, case ini pernah dihadapi oleh jemaat Efesus dan gereja yang mula-mula. Tapi puji Tuhan saat Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus ini, kondisi ini, sikon ini, pengaruh ini makin hari makin berkurang. Sebab orang Efesus mulai mendengar menjadi seorang yang rendah hati, yang memiliki hati yang sederhana di hadapan Allah. Mereka mulai menggali firman Tuhan dengan kerendahan hati. Orang Yahudi Kristen yang ada di sana, yang dahulunya pernah menentang, memandang rendah kepada bangsa yang bukan Yahudi, sudah menjadi Kristen ini. Mereka katakan, dulu kamu orang yang golongan tidak bersunat, kamu bukan umat pilihan Allah, kau tidak punya tempat di kerajaan Allah dan perjanjian Allah. Tidak ada tempat. Dalam persekutuan Kristen mereka adalah orang yang tersisih karena mereka kurang. Ini perjuangan Rasul Paulus supaya setiap jemaat yang bukan berlatar belakang Yahudi itu, mereka merasa teguh, aman, tentram di dalam kerajaan Allah. Karena tidak ada perbedaan orang Yahudi dan non-Yahudi lagi. Sudah tidak. Hai, jelas? Kamu bersama saya? Ya. Walaupun saya begitu, jangan kita pun sama. Senyum-senyum walaupun saya marah-marah, supaya awet muda tetap sehat. Hal ini kalau ada bagian ada kesempatan saya akan sentuh nanti. Saya aplikasikan kepada